Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia. Balik lagi bareng saya, Edvan M. Kautsar, di sebuah channel yang tentunya akan selalu memberimu inspirasi, motivasi, dan juga semangat hidup buat makin sukses dan makin hebat. Dan buat teman-teman semua yang belum subscribe channel ini atau baru berkunjung ke channel ini, jangan lupa untuk langsung klik tombol subscribe sekarang juga. Dan pada video kali ini saya akan sharing atau berbagi tentang kebermanfaatan ya dengan judul Fast Respon, Membuka Rezeki dan Kesuksesan. Sebenarnya materi ini sudah sempat saya bahas di komunitas afiliasi Naik Level, tapi saya ingin sharing juga untuk teman-teman yang nonton di YouTube. Tapi sebelum itu saya harus informasikan bahwa channel ini adalah channel yang memberikan inspirasi, motivasi, dan semangat kehidupan buat bikin kamu tambah sukses dan tambah hebat. Jadi jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Saya tanya dulu, teman-teman udah siap atau belum nih untuk mendapatkan sajian ilmu yang insya Allah bermanfaat ini? Berbicara tentang fast respon, sebelum saya membahas lebih jauh tema ini, saya ingin tunjukkan dulu sebuah status atau postingan saya di Twitter dan di Instagram yang mudah-mudahan bisa memberikan insight buat kamu semuanya. Ya, mari kita lihat bersama-sama, ini dia. Nah, saya bacain dulu ya buat teman-teman semuanya ya. Saya mengatakan bahwa betapa hebatnya orang yang chatnya dibalas lama, atau teleponnya nggak diangkat-angkat, tapi nggak ada rasa dendam sama sekali pada orang yang lama membalas chat atau membalas responnya, memberikan responnya. Kemudian, orang-orang dengan skill fast respon ini nggak bakalan mendadak slow respon karena dendam atau merasa nggak dihargai. It's a part of our character, oke? Untuk bisa selalu menghargai dan menghormati waktu orang lain. Kemudian, saya bahas juga tuh di captionnya. Kita baca bareng-bareng ya. Manusia itu, teman-teman, paling nggak bisa digantungin. Benar ya? Salah satunya digantungin dengan tidak menjawab chat atau telepon, atau bahkan chatnya dibaca, atau dia orangnya online, tapi dibalasnya lama, dan itu bukan cuma sekali, dua kali terjadi. Kalau sekali, dua kali, oke lah, kita masih bisa maklumin. Tapi kalau setiap kita hubungin orangnya sulit, dan kita punya urusan sama dia punya kewajiban pada kita, akhirnya kita merasa digantungin, merasa nggak dihargai. Benar nggak? Kemudian, saya mengatakan bahwa hebat banget, saya bilang, makanya hebat banget nih, kalau udah digantungin berulang-ulang, nggak direspon berulang-ulang, nggak diangkat berulang-ulang, tapi tetap membalas dengan baik dan nggak baper sama sekali. Keren banget nggak sih? Bener nggak? Nah, saya sendiri, kalau memang nggak tahu, misalnya ada yang nelfon, ada yang WA, nanya sesuatu sama saya, dan saya nggak tahu, atau saya nggak mau, saya akan jawab bahwa saya nggak tahu atau nggak mau, bukannya ngegantungin. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya menghargai dia. Saya menghargai waktunya, saya menghargai orangnya. Betul ya? Nah, saya akan mengatakan saya nggak mau atau saya nggak tahu. Ya, daripada saya harus ngegantungin orang tersebut. Mau, jadi prinsipnya gini, mau, enggak. Jangan PHP-in orang. Bener nggak? Jangan sampai kita PHP-in orang. Nah, berangkat dari hal ini, saya sering banget menemukan orang-orang dengan mental yang, apa ya, mental bukan mental pejuang gitu. Mental yang bisa dikatakan mental yang coward. Pengecut. Kenapa? Karena ketika dia punya kewajiban, misalnya ada orang punya kewajiban sama kita, entah itu utang, entah itu tugas, entah itu pekerjaan, entah itu apapun itu namanya. Kemudian kita nelfon dia kan, kita ngubungin dia tuh. Kita nelfon nggak diangkat, kita WA, SMS nggak direspon. Padahal kita tahu dia online, kita tahu juga dia nggak sibuk, bahkan kita tahu dia baca. Sebel nggak sih kalau ngadepin orang kayak gitu? Tulis di kolom komentar ya. Sebel nggak? Sebel atau sebel banget? Sebel banget, bener nggak? Bisa jadi dia nggak mau ngerespon karena pertama dia belum punya uang buat bayar utang, belum ngerjain tugas atau pekerjaan, dia takut dimarahi. Betul ya? Nah, dengan alasan-alasan tersebut akhirnya dia tidak merespon. Tahukah Anda apa yang terjadi dengan orang yang nggak diresponnya, atau misalnya dengan kita yang ngubungin dia nggak direspon-respon, kita pasti kecewa, marah, dan kita kehilangan rasa percaya sama dia. Hancur trust kita sama dia, bener nggak? Nah, padahal logikanya gini, teman-teman. Ketika kita punya kewajiban sama orang lain, kita nggak mau, atau kita nggak tahu, atau kita nggak bisa ngerjain, dan kemudian kita lebih memilih buat ngegantungin dia, nggak ngerespon dia, nggak menjawab telepon dia, nggak menjawab SMS atau WhatsApp dia, akhirnya kemungkinannya ada satu. Apa itu? Kemungkinannya marah dan kecewa. Betul ya? Satu lah, negatif. Nah, tapi kalau kita merespon, kemungkinannya masih ada dua, teman-teman. Kalau kita merespon orang tersebut, masih ada dua kemungkinan. Pertama, orang tersebut marah, atau kedua, orang tersebut akan merespon kembali dengan baik, ya, dia justru menghargai kejujuran kita.
yang merespon dia. Nah, jadi balik lagi nih. Ulangi lagi ya, tolong tulis di kolom komentar nih, bener, biar teman-teman nggak lupa ya. Ketika kita punya kewajiban yang belum bisa kita penuhi dan kita ditagih, entah itu utang, tugas, pekerjaan, atau apapun itu namanya, pilihannya ada dua. Merespon atau nggak merespon, dan kemudian kita merespon setelah tugasnya selesai. Nah, kan gitu ya. Nah, ketika kita merespon, itu kemungkinannya ada dua. Pertama, orang itu marah. Kedua, orang itu ya dia biasa aja, dia senang dengan respon kita, dia jadi tahu karena dia nggak digantungin. Dan saya lebih sering menemukan yang kedua nih, orang-orang ketika kita tetap merespon dia akan menghargai kita karena kita ngerespon dia. Nah, yang kedua, kalau kita nggak ngerespon sama sekali, kemungkinannya cuma satu, teman-teman, yaitu marah atau kecewa. So, pilih yang mana? Kalau saya lebih pilih merespon. Kalau saya nggak tahu atau nggak mau, atau saya belum bisa, saya katakan belum bisa. Saya ceritakan apa adanya. Bukan pura-pura ngilang, pura-pura sibuk, pura-pura nggak baca, pura-pura tenggelam chatnya. Kan sebel kayak gitu. Nah, ini balik lagi ke mental dan karakter kita, teman-teman. Kalau mental dan karakter kita adalah orang-orang yang terhormat, orang yang punya harga diri, kita respon aja. Bahkan ada sebagian orang yang dia nggak ngerespon 3 hari, seminggu, sampai akhirnya dia bisa bayar, baru dia ngerespon. Akhirnya ketika kita bayar pun orangnya tetap marah dan kecewa, teman-teman. Ketika tugasnya selesai pun orangnya tetap marah dan kecewa. Nah, makanya sebisa mungkin kita respon, teman-teman. Ya, jelaskan aja apa adanya. Urusan dia marah, urusan dia maki-maki kita, terserah. Sekali lagi, terserah. Yang penting kewajiban kita sudah kita usahakan untuk tetap berbuat baik kepada dirinya. Setuju ya sampai sini? Kalau setuju, tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan share video ini biar bermanfaat. Sebelum kita lanjutkan ke dalam materi, saya ingin informasikan bahwa saya, teman-teman, akan mengadakan seminar online Bahagia Bekerja, Bekerja Bahagia buat teman-teman semuanya secara gratis tanggal 22 November 2020 jam 9 sampai jam 12. Ini dia bonusnya tuh. Dapat door prize buku senilai 120.000, dapat door prize e-course senilai 1,5 juta, dapat e-book senilai 150.000, dapat voucher semua peserta untuk umroh atau ke Eropa senilai 3,5 juta rupiah, dan e-sertifikat. Nilainya berapa? Ya, sertifikat ya, nilai sertifikat. Totalnya adalah kurang lebih 5 juta rupiah. Seminarnya harganya berapa? Gratis. Aslinya berapa? 2 sampai 3,5 juta. So, buat Anda yang mau daftar, langsung aja ketik bit.ly/seminar bahagia bekerja, atau Anda bisa klik Instagram saya di @edvanmkautsar dan Anda bisa menemukan informasinya di sana. Oke, kita balik lagi ke dalam materi. Ini ya, ini kita masih berbicara tentang ilmu fast respon. Terus Mas Edvan, gimana kalau misalnya kita memang dalam keadaan benar-benar nggak bisa merespon, nggak bisa ngangkat telepon? Nah, gini, kalau kita nggak bisa angkat telepon, tapi kita masih bisa jawab chat, saya biasanya lebih memilih untuk tetap jawab chat. Oke, kalau memang saya udah baca tuh chatnya. Tapi kalau saya nggak baca chatnya sama sekali, saya belum buka chatnya, ya udah nggak apa-apa. Oke, tapi kalau udah kebaca nih, udah kebuka chat dari dia, Anda tidak boleh meninggalkan itu sebelum Anda merespon. Kalau saya yang bisa saya lakukan, saya sampaikan kepada dia, maaf, saya sedang meeting. Setelah meeting, saya akan hubungi. Dan harus benar-benar kita hubungi. Ingat, trust. Untuk membangun trust Anda butuh puluhan tahun bahkan, teman-teman. Tapi untuk menghancurkan rasa percaya orang kepada diri kita, dengan satu kali Anda tidak merespon, Anda kabur gitu ya. Fight or flight, Anda kabur, orang udah nggak percaya lagi sama kita. Oke? Dan bayangkan posisi kita adalah posisi yang bisa jadi sedang butuh kepada orang tersebut. So, balik lagi, sekali lagi adalah sebisa mungkin kita respon. Bahkan kalau kita masih bisa angkat telepon, kayak kemarin aja, rata-rata saya kalau udah mau seminar, saya kadang masih ada telepon. Selama saya belum masuk ke ruang acara atau sebelum saya memang mau tampil, ada telepon, saya suka angkat. Sorry bro, gue mau seminar dulu. Ntar gue call lagi ya. Simple. Orang nggak digantungin. Bayangin kita digantungin berjam-jam, berhari-hari, berminggu-minggu, tahu-tahu kewajiban sama dia kirimin dan dia nggak ngomong sama sekali. Itu namanya pengecut. Jangan jadi pengecut, teman-teman. Setuju ya? Dan ini balik lagi ke mental kita. Dengan cara seperti itu, dengan kita nggak mau respon, tertutup pintu rezeki kita. Kenapa? Orang nggak percaya lagi sama kita. Jangan orang mau invest, orang mau kerja sama lagi, orang nggak suka sama kita. Saya kalau diajakin sesuatu, sayanya belum bisa, saya katakan saya belum bisa, saya nggak bisa, gitu. Jangan sok-sok mau, tapi sebenarnya nggak mau. Dan ini nyambung juga nih, ilmu fast respon ini dengan urusan perjodohan. Banyak banget saya mendapatkan klien-klien personal yang di coaching sama saya, pasangan-pasangan suami istri gitu ya, yang mereka sharing sama saya, Mas Edvan, saya ini
kok nggak cinta ya sama istri saya kurang sayang ya sama suami saya kok kayaknya punya rasa yang kurang nih sama suami saya gitu ya. Kan banyak tuh yang kayak gitu. Di dalam hati tuh saya suka gemes tuh. Sama orang-orang yang kayak gitu saya suka gemes. Gemesnya apa? Saya selalu pengen ngatain gitu. Maksudnya ingin mengatakan ya, bukan ngatain. Saya selalu ingin mengatakan sama orang kayak gitu, terus kenapa lu nikahin? Bener nggak? Ngapain lu nikahin? Waktu dilamar atau waktu melamar, kalau emang mau, ya harus mau. Harus terima konsekuensinya. Kalau nggak mau, ya tolak gitu. Jangan bikin orang, jangan ngasih harapan palsu, ngasih PHP. No. Ya. So, sekali lagi, beranilah mengatakan apa yang sesungguhnya. Iya, iya, tidak, mau, tidak. Tugas belum selesai, sampein. Entah itu atasan kita, entah itu siapapun orangnya ya. Atau ada orang yang nagih utang. Jangan kabur. Saya dulu pernah punya utang ratusan juta, umur baru 18 tahun. Dan saya nggak pernah kabur. Mau saya dimaki-maki, saya udah kebal jadinya gitu. Kenapa? Karena setiap kali ada orang yang nagih utang, ya saya terima. Emang saya punya kewajiban sama dia, dan saya justru berterima kasih. Dia menyelamatkan akhirat saya dengan tagihan itu. Nah, jadi ini pelajaran nih buat teman-teman semuanya. Sebisa mungkin teman-teman, jangan nge-PHP-in orang. Oke ya? Jadi kalau bisa, kalau ada telepon, angkat dulu, kemudian katakan, bentar ya bro, gue mau seminar. Bentar ya bro, gue mau meeting. Bentar ya bro, lagi acara keluarga nih. Atau WA, sorry bro, gue belum bisa ngabarin. Besok gue kabarin ya. Dan besok harus benar-benar kita kabarin. That's what we call trust. Ya. Pertama, trust itu terhadap sesama manusia. Kedua, terhadap pencipta kita, teman-teman. Ya. Kalau misalnya sama manusia aja kita nggak dipercaya, apalagi sama pencipta manusia. Nah, itu bisa menutup pintu rezeki kita. Akhirnya ada orang yang misalnya kita punya keahlian. Misalnya kayak saya, bisa public speaking. Misalnya ada orang yang nyari pembicara. Udah si Advan aja deh yang kita jadiin pembicara. Terus misalnya kita bilang, orang itu bilang, jangan si Advan, dia mah low respon. Nggak usah deh. Ya kan? Ketutup pintu rezeki kita. So, jadilah orang yang punya mental yang kuat, punya mental yang kesatria dengan mau menjawab. Gitu. Nggak usah takut. Sekali lagi ya, tolong tulis nih kesimpulan utamanya nih. Ketika kita merespon, kita punya tanggung jawab pada orang. Ketika kita merespon, telepon, SMS, panggilan dia atau apapun itu namanya, pilihannya, konsekuensinya ada dua. Pertama, orangnya marah atau ngamuk, kecewa. Kedua, orangnya memaklumi karena tahu keadaan kita. Tapi kalau kita nggak ngerespon sama sekali, dampaknya cuma ada satu. Konsekuensinya cuma ada satu. Ya, akibatnya cuma ada satu. Yang terjadi adalah orang itu kecewa sama kita. Dan kalau udah kecewa, sulit lagi membangun trust dia kepada kita. So, berbicara tentang rezeki, rezeki diawali dengan bagaimana kita bermanfaat bagi orang lain. Nah, kalau kita nggak ngerespon orang lain, kalau kita mengabaikan mereka, artinya apa? Artinya kita bukan bermanfaat, tapi merugikan waktu mereka. So, inilah kesimpulan dari status saya di Instagram ini. Betul ya? Betapa hebatnya orang yang chatnya dibalas lama, tapi nggak ada rasa dendam dan masih tetap fast respon pada orang-orang yang lama membalas chatnya. Orang-orang dengan skill fast respon ini nggak bakalan mendadak slow respon karena dendam atau merasa nggak dihargai. Mereka akan tetap merespon dengan cepat. Kenapa? Karena it's a part of our character. Itu adalah bagian dari karakter kita. Untuk bisa selalu menghargai dan menghormati waktu orang lain. Jadi, ketika kita merespon dengan baik itu bukan cuma menghargai waktunya loh, tapi kita ngehargain orangnya. Dan ingat, teman-teman, manusia itu paling nggak bisa digantungin, maka jangan pernah ngegantungin orang lain. Dan jangan juga kita nggak ngerespon, tapi tugasnya tetap kita kerjain, terus kemudian tahu-tahu kita kasih ke dia gitu. Tahu-tahu kita bayar utang, tahu-tahu kita ngasih tugas kita. Kenapa? Karena dia tetap kecewa, nggak direspon. Ketika kita nggak ngerespon itu, orang ngerasa nggak dihargain. Nah, tapi ada satu hal ya, saya mau tambahin nih. Kalau kitanya dalam keadaan emosi, dalam keadaan marah, itu jangan dulu direspon, menjawab. Jadi cukup direspon, Waalaikumsalam, kemudian. Sebentar ya, kita beralasan aja dulu, sebentar ya, saya masih mengerjakan ini, 30 menit lagi atau 1 jam lagi saya respon. Ketika memang emosi kita udah reda. Jangan sampai kita menjawab dalam keadaan marah. Itu juga berdampak negatif dan menutup pintu rezeki kita. Ingat teman-teman, rezeki itu hanya menghampiri orang-orang yang positif. Dan orang-orang yang low respon adalah orang-orang yang negatif. Karena akhirnya mengalirkan energi negatif pada orang yang menghubungi dia. Ini juga ada buku Bahagia Bekerja Bahagia
ya. Buat teman-teman yang mau beli bukunya, silahkan hubungi aja 0812-9333-7663. Dan buku inilah yang akan diseminarkan pada tanggal 22 November 2020. Dan kalau tidak ada pertanyaan, saya akan langsung tutup saja ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di like video ini, kemudian di komen di bawah, karena saya doakan semoga yang like dan komen serta share video ini, Allah berikan kesuksesan, keberlimpahan rezeki, kekayaan, dan kebahagiaan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bantu channel ini untuk bisa mendapatkan subscriber di atas 1 juta. Untuk apa? Menginspirasi Indonesia ya. Saya Edvan M. Kautsar undur diri, mohon maaf lahir batin, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton tayangan ini dan saya berharap ini bisa mengubah kehidupan Anda menjadi lebih baik. Saya Edvan M. Kautsar undur diri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia. Dadah.